Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang metode Grey-Failer Mode and Effect Analysis dan Root Cause Analysis. Analisa resiko supply chain management di PT Pertamina Fuel Terminal Maulabu. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sasotya Rigan, Diaul Suryo, Ahmad Nurosid, dan saya sendiri Raffi Saputra, serta Renardus Andoni. Nah, dari hasil yang kami dapatkan, kami memperoleh abstrak yaitu tentang PT Pertamina Fuel Terminal Melabu ini merupakan PT Persero yang bertujuan untuk supply chain dan distribusi dan bakar minyak. Kemudian tugas dari PT ini adalah melaksanakan pendistribusian, kemudian penerimaan, penimbunan, dan penyaluran bahan bakar minyak. Kemudian yang pertama ada setelah dianalisis terdapat 8 risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua menggunakan metode Grey FMEA untuk menganalisis risiko prioritas dan juga risiko pada pendukung interkoneksi sistem informasi antar fungsi yang masih bermasalah sebesar 0,452. Yang terakhir adalah strategi alternatif, yaitu bekerja sama dengan BMKG untuk prediksi cuaca. Kemudian ada pelatihan karyawan, kemudian penyediaan peralatan dan bekerjasama dengan pihak servis untuk mengelola masalah jaringan. Next. Nah, selanjutnya pendahuluan dari hasil analisa kami yaitu di PT Pertamina Melabu ini sering mengalami risiko dalam pengelolaan rantai pasoknya. Salah satu risiko supply chain manajemennya adalah keterlambatan kapal tanker yang menyebabkan kurangnya stok produk untuk didistribusikan kepada pelanggan. Kemudian pemecahan masalahnya menggunakan metode Grey-Failer Mode dan Effectiveness Analysis atau FMEA. Untuk mengidentifikasi masalah dapat menyebabkan kegagalan sistem dan mencari akar permasalahan, yaitu dengan menggunakan metode Root Cause Analysis atau RCA. Inti permasalahan yang ditemukan adalah proses pelayanan pengiriman barang, yaitu manajer operasional tidak bertanggung jawab terhadap pengemudi, sehingga tidak ada kontrak antara pengemudi dan konsumen. Sistem perusahaan yang tidak teratur dan tidak ada manajemen dokumen yang baku. Oke, baik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sebelum kita memulai metode penelitian, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi resiko pada supply chain management. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama pemilihan pelaku SCM, yang kedua wawancara dan penentuan risiko yang mungkin terjadi dalam SCM, yang ketiga yaitu menentukan potensi risiko yang terjadi dan tidak terjadi. Nah, jika kita melakukan konfirmasi, jika tidak terjadi maka kita eliminasi, dan jika pernah terjadi kita melakukan analisis Grey FMEA. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama penentuan peristiwa risiko, yang kedua penentuan tingkat keparahan kejadian dan deteksi pada peristiwa risiko, yang ketiga menghitung angka prioritas risiko atau APR melalui derajat hubungan Gray, yang keempat menentukan dua teratas dan APR untuk dilakukan perbaikan. Nah, setelah melakukan analisis Gray FMEA, kita melakukan analisis RCA. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan akar permasalahan dan penyebab terjadinya risiko, yang kedua merumuskan usulan perbaikan pada manajemen risiko. Setelah kita melakukan analisis kedua metode itu, kita melakukan pembahasan, dan setelah dilakukannya pembahasan, maka didapatkan kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran itu kita salurkan kepada manajemen dan perusahaan. Nah, adapun analisis data metode Grey FMEA adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi sistem serta mendeteksi suatu faktor masalah. Biasanya diterapkan pada analisis prediksi, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, dan identifikasi FMEA. Yang kedua yaitu metode data root cause analysis atau RCA. Berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu kegagalan suatu sistem serta memperbaiki kegagalan tersebut. Langkah RCA
yang dapat dilakukan diantaranya yaitu mengidentifikasi risiko kejadian, mencari akar permasalahan pada risiko kejadian, dan memberikan solusi perbaikan pada risiko kejadian. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi risiko supply chain management. Berikut adalah tabel risiko pada supply chain management. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah hasil dan pembahasan dengan perhitungan prioritas risiko dengan parameter S untuk severity, O untuk occurrence, dan D untuk detection. Pada nomor 1 ada keterlambatan kapal tanker didapatkan S dengan nilai 7, O 6, D 5, dan kapasitas storage penyimpanan kurang memadai dengan S-nya 3, O-nya 5, D-nya 8. Nomor 3 ada sinkronisasi kelancaran arus informasi antara pelaku supply chain manajemen belum efektif. Di sini ditambahkan S bernilai 4, O-nya 5, D-nya 3. Untuk nomor 4 sendiri, yaitu dukungan interkoneksi sistem informasi antar fungsi masih bermasalah. Dengan S-nya 5, O-nya 6, dan D-nya 6. Nomor 5 ada sistem antrian distribusi yang belum sinkron dengan pemasok produk. Didapatkan S-nya 2, O-nya 3, D-nya 5. Untuk nomor 6, standar sistem server storage atau penyimpanan masih rendah. Di sini didapatkan S-nya 7, O-nya 6, dan D-nya 4. Untuk nomor 7, proses discharge kapal tanker tidak capable sesuai permintaan bagian darat. Dapatkan S bernilai 4, O-nya 5, D-nya 5. Nah, terakhir, pompa penyaluran produk BBM tidak memenuhi standar dan maintenance yang buruk. Di sini S-nya 2, O-nya 4, D-nya 5. Berikut adalah perhitungan RPN atau Risk Priority Number dengan menggunakan metode Gray FEI yang kemudian di-ranking mulai dari nilai hubungan Gray terkecil hingga terbesar. Yang pertama, membangun risiko perbandingan dengan angka SUD tadi, lalu menetapkan seri standarnya dengan rumus XP sama dengan X0 dikali X1 kali X02 kali X02. Dapatkan di sini 222. Selanjutnya yaitu menghitung perbedaan antara seri standar dan seri perbandingan dengan koefisien 01 hingga 0,8 untuk setiap S, O, dan D. Lalu di perhitungan koefisien rational grade dan derajat hubungan Gray ini dicari nilai minimasi dan maksimasi dari perhitungan seri standar di atas. Lalu dia dihitung rekapitulasi nilai koefisien rational grade didapatkan nilai seperti pada gambar. Untuk selanjutnya melakukan penghitungan derajat hubungan Gray. Di sini menggunakan simbol gamma dari 01 hingga 08. Untuk 01-nya itu 0,435, untuk 02-nya 528, untuk gamma 0,3-nya 0,617. Selanjutnya nomor 4-nya itu 0,452. Untuk selanjutnya nomor 5, 05, 0750, 06, 0468, 070533, dan gamma 08 adalah 0,7. Setelah menghitung derajat hubungan Gray, langkah terakhir adalah mengurutkan derajat hubungan tersebut dari terkecil hingga yang terbesar. Berikut merupakan hasil ranking dari derajat hubungan Gray yang ditunjukkan pada tabel 3. Pada tabel 3, nomor 1 ada keterlambatan kapal tanker. Untuk kapal tankernya itu merupakan gamma dari 0,435. Kemudian yang kedua itu ada kapasitas storage penyimpanan kurang memadai. Kemudian ada sinkronisasi kelancaran arus informasi antara pelaku supply chain manajemen belum efektif. Yang keempat, dukungan interkoneksi sistem informasi agar fungsi masih bermasalah. Untuk kelima, sistem antrian distribusi yang belum sinkron dengan pemasok produk. Kemudian yang keenam itu standar sistem fast storage atau penyimpanan masih rendah. Kemudian yang ketujuh, proses discharge kapal tanker tidak capable sesuai permintaan bagian darat. Kemudian nomor 8, pompa penyaluran produk BBM tidak memenuhi standar dari maintenance yang buruk. Hal ini tercantumkan dalam gamma
OJ yang berada pada atas, yaitu 0,435 hingga 0,7. Untuk yang paling rendah itu ada nomor 1 untuk keterlambatan kapal tanker dan dukungan interkoneksi sistem informasi antar fungsi masih bermasalah. Next. Untuk berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa dua risiko yang memiliki hubungan grade terkecil yaitu keterlambatan tanker dan dukungan interkoneksi sistem informasi antar fungsi masih bermasalah. Untuk analisis akar masalah dan metode root, setelah menentukan prioritas risiko supply chain management yang memiliki hubungan grade terkecil, maka selanjutnya dilakukan pencarian akar permasalahan dengan menggunakan root cause analysis jenis 5Y. Berikut adalah RCA 5 waste pada risiko keterlambatan pada kapal tanker. Di sini ada Y1 hingga Y5. Yang pertama itu kesalahan teknis mesin kapal hingga tidak rutinnya maintenance perawatan pada mesin kapal. Untuk keterlambatan tanker itu ada awak kapal kurang lihai dalam melakukan kapal hingga kurangnya pelatihan pada awak kapal sesuai fungsi. Dan juga kondisi cuaca yang buruk. Hasil pencarian akar permasalahan ini tahun 2022. Next. Terus selanjutnya, dukungan integrasi sistem antar informasi fungsi masih bermasalah. Hasil GREY FMEA menunjukkan dukungan risiko sistem informasi pada perusahaan mendapati risiko kedua terendah, di mana termasuk risiko yang diproteskan untuk ditangani ke depannya dan diperlukan analisis akar sebab permasalahan. Adapun analisis RCA 5Y adalah sebagai berikut. Untuk failure-nya, dukungan interkoneksi sistem informasi antar pelaku masih bermasalah. Untuk W pertamanya, penggunaan sistem informasi sering mengalami error. Yang kedua, koneksi atau jaringan yang digunakan sistem informasi masih lambat hingga kurangnya melaksanakan perawatan perangkat koneksi atau jaringan pada Y kelima. Berdasarkan hasil analisis risiko Y, didapatkan permasalahan pada dukungan sistem informasi antar fungsi di perusahaan adalah kurangnya melaksanakan perawatan pada perangkat koneksi atau jaringan. Alternatif perbaikan yang dapat dilakukan adalah perusahaan harus bekerja sama dengan perusahaan jasa managed service. Managed service adalah sebuah layanan yang jasa yang dapat mendukung perusahaan lainnya dalam hal mengelola, monitoring, dan perawatan pada sistem informasi serta sistem koneksi perusahaan. Untuk selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, untuk poin selanjutnya adalah kesimpulan yang mana bisa kita dapat untuk semua dari hasil dan pembahasan bahwa kendala utama berdasarkan hubungan GREY adalah keterlambatan kapal tanker dengan nilai 0,435 dan dukungan interkoneksi sistem informasi antar fungsi masih bermasalah dengan nilai 0,452. Analisis permasalahan yang dilakukan pada risiko kendala utama keterlambatan kapal yaitu kondisi cuaca buruk yang berupa angin kencang dan cuaca hujan yang tinggi. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak BMKG untuk membantu memprediksikan cuaca. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kurangnya maintenance pada mesin kapal karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Maka dari itu, alternatif strategi perbaikan yang dapat diberikan adalah mengusulkan penyediaan peralatan yang memadai dan mekanik handal dalam menangani sarana dan prasarana yang dibutuhkan kapal tanker. Adapun selanjutnya adalah akar permasalahan. Yang terjadi adalah kondisi cuaca buruk sehingga mempengaruhi jaringan sistem informasi di setiap fungsi. Perbaikan yang bisa dilakukan adalah menyediakan perangkat yang lebih mumpuni dan tahap kondisi cuaca buruk seperti perangkat antena, kabel jaringan, dan konektor. Akar permasalahan selanjutnya adalah kurangnya maintenance pada perangkat seperti kabel LAN, kabel jaringan, dan konektor karena kurangnya sarana dan prasarana. Jadi perbaikan yang dilakukan adalah perusahaan harus menjalani kerjasama dengan perusahaan jasa managed service. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.